Etanol 10% terbuat dari tebu di Australia. Kalau di Amerika, etanol dibuat dari jagung. Jadi tergantung, kalau di negara misalnya Brazil, itu mereka juga menggunakan tebu. Jadi bensin yang dicampur dengan etanol, itu bukan saja dia lebih bersih, tetapi kalau di Australia dia lebih murah dan lebih bagus untuk mesin kendaraan. Jadi pakai etanol 10%. Memang belakangan ini ada desakan agar pemerintah mengizinkan kadar etanol di dalam bahan bakar kendaraan bermotor ditambah dari 10 menjadi 15%, tapi pemerintah belum bersedia untuk melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Ahmad. Semoga kabar Anda dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang bersama Bang Nuim Khayat. Alhamdulillah, senang sekali saya berada di samping beliau. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita menikmati jalannya menuju ke Jakarta yang khasnya ini macet nih. Iya, kalau orang di sini mengatakan kalau tidak macet bukan Jakarta. Jadi Bukan ini Jakarta. semacam suatu identitas ya. Tapi kan coba dibayangkan di Australia yang lalu lintasnya jauh lebih lancar dan lebih sedikit. Jumlah penduduk Australia 25 juta, penduduk Indonesia seluruhnya 250 juta, kira-kira Jakarta kira-kira 10 juta. Nah, di Australia saja kemacetan lalu lintas yang disebabkan ketika orang pergi kerja dan orang pulang kerja, jadi sekitar 2 kali sehari, itu disebabkan oleh lampu merah lah umumnya, itu menimbulkan kerugian bahan bakar sampai 8 miliar dolar setahun, dalam artian mesin berjalan, roda tidak berputar. Nah, bagaimana dengan di Indonesia, di mana kemacetan itu lebih dahsyat, dan ini harus juga diingat, bahwa umumnya mobil di Jakarta menggunakan AC menggunakan bensin. Jadi berapa banyak kira-kira bensin yang terbuang ketika mesin berjalan, roda tidak berputar di Jakarta? Apakah ini terpikirkan atau tidak? Mungkin terpikirkan kali ya. Cuman masih sulit untuk menghilangkan. Ya bukan menghilangkan, tapi mesti diatasi dengan berbagai macam cara. Sekarang katanya pemerintah ingin menerapkan sistem yang sudah sekian puluh tahun yang lalu diterapkan di Singapura, yaitu batas waktu atau usia sesuatu kendaraan bermotor tidak lebih dari 10 tahun. Nah, masalahnya sekarang ini jangan hanya dipikirkan, dan ini betul-betul masalah yang muskil sekali. Jangan hanya dipikirkan kendaraan roda 4. Kendaraan roda 2 ya, seperti motor, itu di kota-kota tertentu di Cina itu dilarang masuk karena menimbulkan polusi yang sangat luar biasa, disebabkan bahwa kendaraan roda 2 ini menggunakan minyak campur, artinya two stroke. Itu menimbulkan polusi yang lebih banyak karena campuran bensin dengan oli. Polusi udara ini lebih bahaya dari polusi-polusi yang lainnya memang. Karena begini, polusi udara ini terhirup ya. Nah, di Australia dalam awal tahun 80-an, ketika pemerintah diberitahu oleh para ahli bahwa polusi udara yang disebabkan oleh buangan asap dari bahan bakar bertimbal, itu bensin, bahan bakar yang bertimbal, itu menyebabkan keterlambatan berpikir di kalangan anak-anak. Langsung pemerintah mengambil tindakan, antaranya menaikkan harga bahan bakar bensin bertimbal. Kemudian praktis memaksa dengan halus semua pemilik kendaraan bermotor agar mengubah sistem engine-nya, mesinnya, sehingga hanya bisa menggunakan bahan bakar tidak bertimbal. Itu dimaksudkan untuk pertama mencegah timbulnya polusi, kedua yang lebih penting lagi mengganggu kemampuan berpikir anak-anak. Nah, ini sangat dianggap sangat sungguh-sungguh oleh pemerintah di Australia. Tapi kalau beralih ke bahan bakar organik itu sebenarnya ada potensi dan peluang nggak sih? Jelas, kalau misalnya di Australia sekarang ini kita bisa beli bahan bakar, saya sendiri menggunakan mobil dengan apa yang disebutkan etanol. Etanol 10% terbuat dari tebu di Australia. Kalau di Amerika, etanol dibuat dari jagung. Jadi tergantung, kalau di negara misalnya Brazil, itu mereka juga menggunakan tebu. Jadi bensin yang dicampur dengan etanol itu bukan saja dia lebih bersih, tetapi kalau di Australia dia lebih murah dan lebih bagus untuk mesin kendaraan. Jadi pakai etanol 10%. Memang belakangan ini ada desakan agar pemerintah mengizinkan
kadar etanol di dalam bahan bakar kendaraan bermotor ditambah dari 10 menjadi 15%, tapi pemerintah belum bersedia untuk melakukannya. Bicara Jakarta, selain bicara macet, ini baru-baru ini saya baca berita nih Bang Ruhin, katanya Indonesia ini menjadi tujuan negara-negara untuk membuang sampah. Sekarang sampahnya banyak kumpul di Indonesia. Kemarin beritanya banyak gitu. Kenapa itu sampah bisa masuk Indonesia gitu ya? Karena masalah untuk negara-negara maju itu memang sampah. Jadi puluhan tahun yang lalu itu New York itu pernah harus menggunakan beberapa banyak barkas untuk mencoba mencari tempat di mana harus membuang sampah. Karena manusia itu sangat rentan, dalam artian cepat sekali membuang sesuatu, tidak memikirkan apa yang dalam Islam dikatakan hemat, bahwa mubazir itu saudara syaitan. Nah, sekarang ini terbukti. Itu coba dibayangkan, Indonesia ini termasuk salah satu negara yang paling banyak sebenarnya membuang bahan makanan, seperti juga di Australia. Nah, di Australia yang menjadi masalah besar sekarang ini adalah bahwa dahulu Cina yang membeli sampah dari Australia tiba-tiba menghentikan pembelian sampah itu. Nah, Australia tidak punya pilihan lain untuk mencari tentunya penerima baru, dan Indonesia dianggap penerima baru. Tetapi kemudian bagusnya bahwa pihak berwenang di Indonesia ketika memeriksa sampah yang datang dari Australia, diketahui bahwa banyak dari sampah yang dikirim oleh Australia ke Indonesia itu rupanya bukan sampah daur ulang. Jadi seakan-akan ada, tidak tahu, kesilapan atau kesengajaan untuk menipu. Nah, ini jadi masalah dunia karena lautan kita sekarang ini sudah hampir rusak betul-betul disebabkan oleh plastik. Ini plastik menjadi beban kita yang nomor satu. Saya ingat beberapa waktu yang lalu itu seorang ahli bedah hewan dari Inggris pergi ke India. Dan kalau Pak Angga lihat di India itu banyak sekali sapi yang berkeliaran secara bebas, karena dalam ajaran agama Hindu memang sapi itu dianggap sebagai binatang yang suci. Bebas, tidak diikat, tidak ya? Tidak, dibebaskan berkeliaran di jalan-jalan dan di mana-mana. Begitu juga dengan monyet. Monyet itu jahat dan mengganggu mereka yang jual sayuran atau jual buah-buahan, itu sering monyet datang mencuri buah-buahannya. Nah, ketika dia berjalan di sebuah kota di India, dokter hewan dari Inggris ini melihat, lah ini ada kesian amat, ini kok kelihatan bahwa sapi ini kok gendut sekali. Lalu dia bertanya, dan orang bilang, oh itu sapi itu barangkali lagi hamil. Dia bilang, enggak, ini bukan tanda-tanda hamil. Lalu dia melakukan operasi di situ juga, di tengah-tengah orang ramai itu. Dan dia mengeluarkan plastik sebanyak 17 kilo dari dalam perut sapi itu. Itu ya, plastik yang tidak bisa dicerna. Jadi banyak sekarang ini ikan itu juga terdapat dalam perutnya plastik-plastik yang tidak bisa dicerna. Ini membahayakan hayvani laut. Ini kan semua harus menjaga perimbangan. Al-Quran itu mengatakan, kamu lihat alam ini semuanya berimbang. Jadi dijadikan perimbangan itu oleh manusia, dirusak perimbangan itu. Jadi sampah ini memang merupakan masalah, karena tidak bisa dihindari kecuali kalau memang manusia mau hemat dan selalu menggunakan kembali daur ulang dan lain sebagainya, tidak asal buang, terutama makanan. Itu di Australia juga itu sangat disayangkan, apalagi kalau sudah perayaan-perayaan seperti Natal dan lain sebagainya, berapa miliar dolar nilai makanan yang terbuang. Untungnya sekarang ini ada gerakan-gerakan badan-badan amal yang mengumpulkan segala bahan-bahan makanan yang masih bisa dimakan ini untuk kemudian dibagi-bagikan kepada rakyat yang miskin. Jadi sampah ini memang merupakan masalah yang menjadi masalah nomor satu juga di dunia sekarang ini. Orang mencari apa lagi yang bisa dilakukan dengan sampah. Bisakah sampah kemudian dijadikan sebagai pembangkit tenaga? Misalnya dengan membakar sampah. Apakah sampah bisa dipakai untuk menutup galian-galian, misalnya kalau ada pertambangan batu atau tanah dan lain sebagainya. Ini menjadi bahan pemikiran mestinya. Dan ini belum bisa terpecahkan. Oleh sebab itu sekarang ini gencar sekali dilakukan kampanye jangan pakai plastik yang sekali pakai. Di Australia sekarang ini kalau kita pergi ke supermarket, kita harus beli tas 15 sen. Tidak bisa seperti dahulu kita dikasih cuma-cuma kantong-kantong plastik. Oh, gitu ya. Berarti lebih ke perilaku manusianya nih sebenarnya. Itu yang paling susah. Makanya dikatakan Rasulullah itu dikirim itu untuk menyempurnakan akhlak. Ini kembali kepada akhlak manusia. Kalau akhlaknya bisa ditata kembali, ya itu manusia nanti jadi mengatur diri sendiri dan tidak perlu diatur. Ini yang paling penting sebenarnya. Oleh sebab itu kita itu diwajibkan misalnya
berpuasa. Apalah artinya berpuasa? Berpuasa itu bukan sekadar menahan lapar dan haus dan syahwat dan lain sebagainya, tetapi bagaimana melatih diri supaya bisa mendisiplinkan diri kita sendiri sehingga kita tidak perlu diatur, tapi kita mengatur diri sendiri. Kan dalam puasa itu misalnya kita lapar atau haus, kita bisa masuk ke dalam kamar, kita bisa makan, bisa minum, kita seka mulut kita lap mulut kita, lalu kita mengaku masih puasa. Tapi kita tidak puasa, tapi tidak kita lakukan hal itu karena kita dalam tanda kutip malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu bersama kamu dimanapun kamu berada dan melihat segala yang kamu lakukan. Nah, jadi kita tidak melakukan itu, tidak membatalkan puasa, bukan karena kita takut tertangkap, tapi karena kita menganggap itu salah. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tidak melakukan kejahatan, bukan karena kita takut ditangkap, tapi karena kejahatan itu perbuatan yang salah, alangkah indahnya kehidupan ini. Kita tidak korupsi, walaupun ada jaminan tidak akan kepergok, tidak akan terbongkar, tapi tidak kita lakukan karena itu adalah perbuatan yang batil, yang mungkar, yang salah. Nah, itu kan bagus jadinya. Jadi kita dilatih untuk puasa, tapi sayangnya sampai bulan Ramadan, setelah bulan Syawal dan seterusnya, ya kita sudah tidak lagi melaksanakan apa yang sebenarnya menjadi tujuan puasa itu sendiri.